Batam TV, Jembatan Hati. Selamat malam pemirsa, bersama lagi dengan kami di New Life, sesuatu yang besar sedang terjadi. Pemirsa, saya semakin percaya bahwa sesuatu yang besar benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kita semua di tempat ini. Oleh sebab itu pemirsa, 1 jam ke depan kami akan menemani pemirsa di rumah untuk mendengarkan kisah-kisah dan topik-topik yang luar biasa yang mungkin itu bisa membangun inspirasi pemirsa yang ada di rumah. Bersama dengan saya Bernard, saya akan menemani pemirsa di rumah selama 1 jam ke depan. Dan jangan lupa pemirsa, dalam setiap pergumulan, dalam setiap pertanyaan yang mungkin pemirsa bingung, baik itu soal kesehatan, baik itu soal ekonomi, baik itu soal hubungan keluarga apapun juga, pemirsa segera angkat nomor telepon Anda dan boleh SMS pada kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Sekali lagi pemirsa, jika ada pertanyaan-pertanyaan mungkin pemirsa bingung, mungkin pemirsa tidak tahu untuk mencari jawaban di mana, pemirsa sekali lagi boleh SMS kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Oke pemirsa, tidak lain lagi di malam hari ini bersama dengan saya, narasumber kita adalah Pak Susilo. Selamat malam Pak Susilo, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, mantap Pak. Luar biasa, dahsyat, mantap Pak ya. Ya. Di malam hari saya dengar-dengar akan dibawakan sebuah topik tentang perubahan hidup ya. Seperti tadi mungkin pembukaan kita mengatakan sesuatu yang besar akan terjadi. Betul. Nah, malam ini ngomong soal tentang perubahan hidup. Kira-kira perubahan hidup seperti apa Pak Susilo ya? Waktu kita mengalami kehidupan ini, ada orang mengalami perubahan hidup, bahasa kasarnya kalau kita pakai sebuah grafik, dari atas ke bawah. Tapi ada juga perubahan hidup yang dari bawah ke atas. Nah, hari ini kita akan mendengar kisah bagaimana kehidupan dari bintang tamu kita. Dia mengalami perubahan hidup dari atas ke bawah, kemudian bawah kembali ke atas, dipulihkan dan reaksi apa yang diberikan dalam menghadapi kehidupan ini dan keputusan-keputusan apa yang harus diambil untuk mengalami kehidupan yang menjadi lebih baik. Gitu kita akan pelajari bersama dari kisah hidupnya. Jadi perubahan hidup ada yang larinya lebih baik, ada perubahan hidup yang jadi semakin buruk gitu. Betul. Ya. Jadi tentu di malam hari kita bahas yang baik saja. Ya. Dan pemirsa, di malam hari ini kami juga menghadirkan bintang tamu yang mungkin sudah tidak asing lagi pemirsa, itu dengan Bapak Nur Pandi. Di malam hari pemirsa, Pak Nur Pandi akan membagikan banyak kisah yang akan membangun pemirsa di rumah. Sekali lagi pemirsa, saya ingatkan, jikalau pemirsa ingin mempertanyakan satu pertanyaan yang mungkin pemirsa bingung, segera boleh SMS kami di nomor HP 0819 081 74 kali 1. Oke, dengan Pak Nur Pandi. Selamat malam Pak Nur Pandi. Selamat malam. Apa kabarnya? Luar biasa. Masih seger ini Pak kelihatannya ya. Ya, di malam hari ini seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya bahwa topik yang akan kita buat tentang perubahan hidup. Kira-kira perubahan hidup yang seperti apa yang akan Pak Nur Pandi bagikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Mungkin singkat ya soal latar belakang hidup. Iya, saya dari latar belakang keluarga sederhana di Jakarta. Saya asli Jakarta. Asli Jakarta Pak ya? Wah, anak gaul kayaknya nih. Lulu gue. Ya, lanjut. Saya berada di Batam sekarang. Masuk Batam tahun berapa? Tahun akhir 89 saya ada di Batam. Akhir 89 ya. Iya. Waktu di Batam kerja? Saya kerja di dunia malam, entertain. Jadi masuk ke Batam dari Jakarta, jauh-jauh datang ke Batam, masuk kerja di dunia malam nih Pak. Iya. Tapi kalau boleh tahu sebelumnya ini pernah kerja di hal lain atau sebelum di entertain atau langsung terjun ke entertain? Langsung di dunia entertain. Langsung dunia entertain Pak ya. Kalau boleh pertanyaan nih Pak, boleh Pak ya? Iya. Biasanya dari Jakarta ke Batam sudah punya gambaran nih dunia entertain atau dunia malam itu seperti apa kira-kira. Nah, apa yang membuat Pak Nur Pandi kok lebih memilih dunia entertain daripada pilih dunia yang lain? Sedangkan Pak Nur Pandi harus jauh-jauh datang dari Jakarta. Ya kemungkinan karena itu sesuai dengan skill saya. Skill? Skill apa yang bisa dibagikan? Wah, keren. Saya di teknisi. Alat-alat ketangkasan itu. Ketangkasan. Kalau boleh lebih jelas spesifik entertain di dunia entertain mana? Apa? Berkeluh di bidang apa? Di jackpot. Oh, sangat dekat dengan dunia perjudian berarti ya? Iya. Tentunya sudah dapat uang banyak nih Pak. Oke. Rahasia perusahaan katanya. Rahasia perusahaan. Oke, mungkin Pak Susilo ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Kita akan pelajari dari kisah hidup Pak Nur Pandi bagaimana apa yang dia rasakan waktu dia
kerja di dunia kerja di sebagai teknisi ketangkasan itu, dan apa yang terjadi sebenarnya dan kenapa bisa berubah? Suatu ketika saya dipanggil oleh bos saya, ya, by phone ya, dengan apa yang dikatakan bahwa saya harus kembali lagi ke Jakarta. Karena saya ingin ditempatkan di sana, di Jakarta. Di Jakarta. Terus? Dan ternyata ketika saya menuruti, saya sampai di Jakarta. Sudah pindahan gitu ya ke Jakarta? Saya ke Jakarta. Ternyata waktu saya berjumpa dengan bos saya waktu itu, ternyata bukan seperti yang dibicarakan waktu di telepon itu. Jadi waktu itu saya dimarahi, kemudian singkat cerita saya akhirnya dipecat. Keluarga. Jadi ditelepon sama bos untuk ke Jakarta dengan sebuah janji tentunya akan dipekerjakan di Jakarta. Tapi kenyataannya dimarahin, Pak. Tapi kalau boleh tahu kira-kira kenapa alasannya kok dimarahin ya? Kalau saya dengar sih kemungkinan karena ada salah satu rekan saya di sana yang juga termasuk sepupu saya. Oh, saudara ya? Iya. Yang mungkin tidak senang dengan saya mungkin. Jadi akhirnya saya dikeluarkan. Jadi mungkin lebih diadu domba ceritanya gitu ya? Mungkin ada iri hati tersembunyi gitu kali ya, atau? Ya, kemungkinan. Gitu. Jadi dimarahin hebat di Jakarta. Iya. Singkat cerita Pak Nurpandi tetap langsung dipecat di hari itu juga? Iya, langsung dipecat. Ya. Kira-kira perasaannya bagaimana nih Pak? Ya jujur kalau saya boleh terbuka waktu itu ya saya merasa sakit hati ya khususnya dengan sepupu saya itu dan juga dengan bos saya sebenarnya karena dia nggak terbuka waktu itu, nggak transparan. Mungkin cuma sepihak yang didengar ya. Iya. Terus keluarkan jurus apa ini? Ya pokoknya saya dengan satu pemikiran satu saat nanti kalau dia pulang ya tahu rasa lah. Siapa? Saudaranya nih? Iya, dendam. Jadi dendam nih, nyimpan dendam ceritanya nih. Iya. Oh. Iya. Jadi kalau boleh tahu Pak Nurpandi, setelah Pak Nurpandi dipecat dari pekerjaan itu, apa yang Pak Nurpandi lakukan sehingga berhubungan dengan topik di malam hari ini? Ya akhirnya saya jatuh ke minuman keras karena mabuk jengkel itu cari pelarian gitu. Iya. Dan juga mulai pakai narkoba. Tahun 90-an ya. Sekarang sudah enggak kan? 90. Iya, sekarang sudah sudah berhenti tentunya. Pensiun. Sudah pensiun Pak ya. Iya. Oh gitu. Jadi di Jakarta itu sempat. Di Jakarta. Berkelut kembali lagi di dunia yang itu di Jakarta. Yang lebih malam. Lebih malam lagi ya. Sudah malam lebih malam lagi. Iya. Sebelumnya kan jackpot kan kan paling kan sampai jam berapa? Gitu. Sampai jam berapa kalau jaga dulu? Sampai setengah 2, jam 2. Oke. Jam 2. Jadi semenjak kejadian itu semakin membuat kondisi karena dendam ini memperparah keadaan akhirnya. Berapa lama Pak Nurpandi hidup seperti di Jakarta dengan keadaan seperti itu? 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Dengan kondisi yang seperti itu. Iya. Wow. Berat nggak kira-kira Pak? Sebenarnya enjoy juga ya. Oh enjoy juga berarti. Saat itu enjoy pasti. Iya saat itu enjoy. Karena orang dendam dia butuh penyaluran, Pak Robert. Jadi dia butuh satu pelampiasan sehingga waktu dia menemukan pelampiasan walaupun caranya sebenarnya salah, mabuk, narkoba, dia akan menikmati dan mati karena itu kompensasi dari sakit hatinya itu. Lihat, ini yang tadi saya sebutkan, perubahan dari atas bisa ke bawah. Kenapa? Karena waktu seorang mengalami masalah dan tidak bisa bereaksi dan benar, hidupnya berubah, cuma berubah tambah hancur maksudnya. Nah, dari atas ke bawah itu dan Pak Nurpandi sempat mengalami kondisi itu, mabuk dan narkoba. Dan apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu selama 1 tahun itu saya ada merasakan sesuatu sepertinya dorongan saya untuk kembali lagi ke Batam. Oh, mabuk dan narkobanya di Jakarta itu ya waktu itu. Iya. Oke. Karena saya punya pemikiran seperti ini. Pada waktu itu kalau saya di Jakarta dengan kondisi saya mabuk-mabukan di jalanan lah hidup ya.
ini keluarga saya otomatis tahu, teman-teman saya tahu. Jadi saya punya inisiatif untuk pergi lagi ke Batam supaya dengan tujuan mau ngapain pun saya di luar Jakarta, orang nggak tahu gitu. Nah, ya. Jadi bisa kemungkinan lari dari sebuah masalah juga bisa jadi. Di satu sisi dia mungkin berusaha untuk yang tadi saya bilang, akar permasalahannya kan dari dendam, dan akhirnya dia karena butuh kompensasi, butuh pelampiasan, dia lampiaskan di mabuk dan narkoba, dan di mabuk dan narkoba dia tahu akibatnya, betul ya. Akibatnya keluarga akan tahu, dan penghakiman dari masyarakatnya akan datang. Dia mencoba untuk pergi ke Batam lagi untuk ngadu nasib lagi. Iya, atau gimana? Salah satunya juga seperti itu. Salah satunya ngadu nasib. Kemudian gimana ceritanya sampai di Batam? Sampai di Batam ya saya akhirnya ya berusaha untuk mencari lagi rekan-rekan saya yang selama 1 tahun itu kan saya kehilangan kontak dengan mereka. Iya. Ternyata akhirnya ketemu lagi di Batam. Iya. Dari teman-teman yang dari dunia entertain juga. Iya. Oke. Itu tahun berapa Pak Nur Pandi dari Jakarta ke Batam? Itu tahun 91. 91. Ya, 91. Jadi datang ke Batam, ketemu dengan kawan-kawan lama, apakah terpengaruh lagi ke dunia lama? Akhir gabung lagi dan entertain atau bagaimana? Ya, akhirnya saya ya karena hubungan relasi itu saya terima lagi bekerja ya Di dunia entertain lagi? Di dunia entertain lagi. Oke. Di jackpot lagi kembali dia yang sama? Waktu itu di tempat di bar. Di bar. Di bar. Oke. Jadi kembali lagi bersama dengan teman-teman dan kembali ke dunia Iya. lalu ya. Tahun 90-an ya. 91. 90-an. Ya. Ya. 91. Dari daerah mana waktu itu? Daerah Nagoya. Daerah Nagoya. Dan Nagoya memang ramai dari dulu. Daerah rame ya. Iya. Pusatnya kan ya. Oke. Jadi setelah gabung lagi di Batam, terjun lagi ke dunia entertainment. Iya. Berapa lama itu kira-kira Pak? Ya lebih kurang sekitar 1 tahunan juga lah. 1 tahunan juga. Iya. Jadi apa yang dirasa? 1 tahunan itu saya ya malang melintang juga di dunia entertain itu, di bar, di diskotik, kemudian juga kembali lagi ke terikat lagi dengan perjudian juga ya, kembali ke perjudian. Tapi satu kali saya ada merasakan satu istilahnya kesadaran gitu. Kayak sepertinya sia-sia yang saya lakukan, pekerjaan saya ini sia-sia. Jadi saya punya kerinduan untuk tinggalkan semua profesi saya ini, pekerjaan di dunia malam ini, entertain ini. Dan saya cuma minta supaya ya biarpun pekerjaan yang sederhana tapi membuat saya bisa istilahnya ada ketenangan gitu, kedamaian. Tapi kan duit banyak waktu itu. Memang duit banyak tetapi habisnya begitu aja. Istilahnya uang panas gitu kan dari dunia entertain. Uang hantu dimakan setan gitu ya sama. Iya. Oke, terus jadi tidak ada ketenangan walaupun uang banyak. Iya. Kemudian apa ya, yang terjadi? Saya putuskan, saya tinggalkan semua pekerjaan itu dan akhirnya saya mendapatkan pekerjaan hanya sebagai ya seorang pencuci piring ya di salah satu rumah makan yang di emperan ya di daerah Komplek Inti Sakti yang sekarang ini ya pusat penjualan keramik gitu. Oke. Di tahun 91-an itu. Kalau dulu di entertain kan kerjanya santai, ini jadi cuci piring ya? Iya, ini pekerjaan yang paling basah sebenarnya. Tadi dapat uang panas kan dapat uang basah ya. Sekarang